Selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempresentasikan uji beban kerja penata kelola perumahan yang telah diselenggarakan di Semarang tanggal 9 sampai dengan 10 September 2021 yang diikuti oleh Bapak Iim dan Abdul Karim, Bapak Iim Abdul Karim beserta kami. Presentasinya bahwa kita ini adalah presentasi dari Kemenpan RB ya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai uji beban kerja dan norma waktu. Visi atau jabatan fungsional. Seperti kita ketahui bersama bahwa Ditjen Perumahan Kementerian PUPR sekarang sedang mengusulkan jabatan fungsional baru, yaitu penata kelola perumahan atau sering disebut juga sebagai penata laksana perumahan. Pengusulan dan penetapan CF, salah satu tahapan yang harus dilakukan sekarang adalah uji beban kerja. Dan nantinya divalidasi hasilnya, kemudian nanti diharmonisasi, kemudian nanti ada persetujuan dari JPT Madya, serta penetapan oleh Menteri PAN RB, serta nantinya dilakukan pengundangan oleh Kemenkumham. Ini adalah tujuan uji beban kerja jabatan fungsional yang telah dilaksanakan di Semarang tanggal 9 sampai dengan 10 September kemarin ya. Memotret pelaksanaan tugas, mengetahui jam kerja efektif ya. Kemudian mengetahui berapa kegiatan di lapangan sesuai jenjang jabatan, mendapatkan beban kerja real di lapangan ya. Kita lihat sesuai dengan yang ada di respondennya berapa, keadaan realnya berapa, dan seterusnya, serta pada akhirnya mendapatkan angka kredit simulasi dan diolah datanya kemudian. Pelaksanaan uji beban kerja, ya, ini seterusnya. Ini adalah pengukuran. Ini adalah hari kerja efektif per tahun ya. Kurang lebih 279 hari. Jam kerja efektif ya. Jadi yang dilihat bukan jam kerja normalnya. Tapi kan jam kerja normal itu kan 7 sampai 8 jam, tapi kan di sana ada makan, sholat, kemudian ada tamu ya, kemudian ada koordinasi dan lain sebagainya. Tapi yang dilihat adalah jam kerja efektif per hari. Kurang lebih 4,5 sampai dengan 5,5 jam. Demikian Bapak Ibu ya. Efektif per tahun adalah 1.250 jam per tahun. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam uji petik identitas ya. Tadi link ke EHRM ya, EHRMPU, kemudian Hayati ya. Ini bukan Siti Hayati, bukan nama orang nih ya, Hayati ya. Nah, tapi Hayati dan identifikasi butir kegiatan sesuai dengan kategori Bapak Ibu. Keahlian atau keterampilan. Demikian, kemudian mengisi daftar pertanyaan pada kurun waktu periode 1 tahun. Nah, nanti kita bisa lihat bersama-sama. Istilah volume kegiatan ya. Volume kegiatan bukan meter kubik bukan ya, tapi volumenya kegiatan berapa begitu ya. Kemudian waktu pelaksanaan, nah dan yang paling penting adalah jangan sampai ada rekayasa pekerjaan. Harus benar-benar real karena pengisian kuesioner uji petik akan menghasilkan angka kredit yang pas. Nah, ini jadi kita lihat ya nanti ya uji petiknya kira-kira berapa. Jadi begini, uji petik itu nantinya akan menentukan angka kredit yang bersangkutan. Ya. Angka kredit jabatan fungsional yang bersangkutan. Jangan sampai terlalu kecil ya, kecil-kecil. Jangan sampai juga terlalu besar. Nah ini, nanti bisa dirata-rata dan seterusnya. Nah itu, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan uji petik. Yang pertama adalah mengisi daftar pertanyaan, kemudian silakan berdiskusi dengan pegawai lain, serta mengisi daftar pertanyaan dengan rileks berdasarkan pengalaman pekerjaan yang dilakukan selama 1 tahun yang sedang berlalu. Ya, ini adalah paparan dari Kemenpan RB. Kebetulan kemarin yang mempresentasikan sedianya adalah Deputi dari Kemenpan RB, tapi kemarin diwakilkan oleh analis kebijakan utama ya, Pak Firdaus dari Kemenpan RB. Nah, ini dia. Kita masuk ke paparan pembentukan jabatan fungsional penata kelola perumahan atau penata laksana perumahan. Ya, outline-nya ini ya, pidato presiden dan seterusnya. Nanti kita lihat bersama.
Ini dari pidato presiden ya. SDM unggul ya dari PUPR adalah I-proof ya, integritas, profesional, orientasi misi, visioner, serta etika karimah. Nah, ini kemudian jabatan fungsional ya, penata kelola atau penata laksana perumahan itu terbuka ya. Di pusat jelas ya, di Ditjen Perumahan. Provinsi pun juga bisa ya. Jadi dinas misalnya di DIY, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan SDM boleh ya. Kota bisa tidak? Bisa ya. Dinas PU Kota Semarang boleh. Dinas Permukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Surakarta boleh ya. Jadi nanti disesuaikan dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Jadi boleh ya. Ya, jadi itu. Tapi pembinanya tetap satu, yaitu di Ditjen Perumahan. Klasifikasi JF penata kelola perumahan dari Kepresnya masuk dalam rumpun manajemen. Nah, ini ya. Jadi rekan-rekan yang teknis boleh? Boleh masuk. Rekan-rekan misalnya jurusan sosial boleh masuk. Dari ekonomi boleh masuk. Dari non-teknis boleh ya. Dalam rumpun manajemen. Dari misalnya sarjana yang lain ya, humaniora boleh masuk sini ya. Sosio humaniora juga boleh karena ini terkait dengan manajemen. Pengangkatan dalam JF penata kelola perumahan ya. Jelas, pengangkatan pertama melalui formasi rekrutmen CPNS, bisa melalui perpindahan jabatan ya. Kemudian penyesuaian serta promosi. Nah, ini berdasarkan kebutuhan jabatan dan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional penata kelola perumahan. Sebagai informasi, kita kemarin mendengar dari kepegawaian bahwa ini kita habis uji beban kerja, validasi, mudah-mudahan diharapkan akhir tahun ini atau awal tahun depan sudah bisa keluar ya mengenai peraturan perundangan mengenai JF penata kelola perumahan. Nah, ya ada pengatur rencana ya, pengaturan dan perencanaan, ada pengaturan, ada risiko, ada pembinaan dan pemberdayaan, dan seterusnya. Ya, ada perencanaan rumah tapak dan rumah susun, bisa ya. Nanti di item pertanyaannya ada BSPS dan lain sebagainya. Penyediaan rumah umum dan komersil, bisa ya. Pengolahan serah terima perumahan, bisa. Terkait aset itu bisa. Jadi rekan-rekan di TU, maupun rekan-rekan di seksi, maupun rekan-rekan di Satker, boleh ya. Apa sih yang enggak ya bagi teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, hihihi ya. Serta pemantauan dan evaluasi ya. Kita lakukan uji beban kerja. Uji beban kerja ini direncanakan sampai dengan besok tanggal 15 September. Jadi nanti ada uji beban ya, kuesioner dalam bentuk elektronik KHRM nanti yang dapat Bapak Ibu isikan ya, dapat Bapak Ibu isikan. Terima matur nuwun. Nah, ini yang target RPJMN-nya. Kita lanjutkan. Ini fungsional ya. Nah, ini jabatan fungsionalnya ada ini ya. JF-nya menurut Undang-Undang ASN, pertama muda, madya, dan utama untuk yang ahli serta terampil, pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Nah, ini kemudian konsep fungsi kerjanya JFT ya, teknik fungsional sesuai jenjang. Adalah tujuan dan manfaatnya ya, tujuan pembentukan penata laksana atau penata kelola, meningkatkan kinerja, menciptakan kompetensi, organisasi yang lebih efisien dan efektif ya. Karena di beberapa pemerintah daerah itu eselon 3 udah mulai dihilangkan gitu. Jadi arahannya nanti ke arah fungsional tertentu semuanya gitu. Di beberapa pemuda sudah mulai ya berdasarkan Permendagri. Fungsinya ya, tugas-tugasnya ahli pertama ya. Ahli pertama operasional, tingkat dasar, dan ahli muda, tugas dan fungsi utama bersifat taktis operasional, tugas ahli madya dan ahli utama. Ini kepangkatannya, pertama muda madya utama, 3 sampai 3B dan seterusnya. Nah, ini
Nanti link akan kami bagikan ya ke dalam WA group. Ini adalah linknya. Langsung masuk saja di sini ya. NIP Bapak Ibu semuanya ya. Jadi bisa kemudian pilih pangkat, nanti langsung otomatis nih pangkat apa, jabatan apa nih, karena tersambung dengan HRM. Nah, nanti ada 164 pertanyaan. Duh Pak, berarti harus dijawab semua, Mas. Enggak, dijawab yang terkait dengan tugas sehari-hari saja. Lupa kalau misalnya diisi 80 nggak ada masalah. Tidak masalah. Yang diisi 50 tidak ada masalah. Ya. Jadi besar harapan kami ini dapat diisi oleh rekan-rekan pelaksana ya, teknis di perumahan ya, kemudian pegawai di lingkungan perumahan, kemudian PPK juga, kemudian Kasatker juga, kepala seksi juga, serta kepala balai. Nanti diisi saja. Waktu tercepatnya misalnya kita contohkan ada 164 pertanyaan dan tidak harus dijawab semua karena disesuaikan dengan bidang pekerjaan yang Bapak Ibu geluti. Tercepat berapa lama? Nah, 1 hari kerja. Terlama berapa lama? Nah, ini waktu minimal, waktu maksimal berapa jam, serta berapa hasil kerja yang Anda hasilkan melalui butir kegiatan tersebut dalam 1 tahun. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.